Anda kembali dalam Gestur. Tadi kita sempat berbincang dengan Mbak Terry, ada Mas Beri juga ada Ustadz Zaki. Iya. Saya ke Mbak Terry kembali. Mbak tadi sempat dikatakan banyak kritikan pedas gitu ya. Bahasa awamnya nyinyir gitu ya. Katanya kalau Mbak Terry itu menggunakan hijab itu pas lagi mau bulan Ramadan aja Benar, mungkin. iya, Itu settingan segala macam. Menanggapi hal-hal seperti ini tuh kayak gimana sih Mbak? Nggak apa-apa sih kalau aku tidak terganggu sama sekali karena maksudnya aku karena itulah berprosesnya kan prosesnya tadi pada awal-awal itu berprasangka baik kan jadi apapun yang terjadi ketidaknyamanan yang terjadi sama aku itu aku selalu berpikir oh kalau ada haters atau ada orang yang mengkritisi seperti itu aku mikirnya mereka perhatian aja sama aku Mereka gitu. biasanya bilang apa sih? Contoh ya, ada yang bilang settingan karena bulan Ramadan, karena ya itu 20 Mei kan sebulan sebelum Ramadan ya. Tapi kan proses pada saat awal mereka kan nggak tahu ya Tat ya. Ya karena pada saat di kamera aku buka gitu. Ada juga yang bilang apa namanya mantan pacar ditinggal kawin gitu ya, tinggal gitu-gitulah pokoknya. Ada juga apalah segala macam gitu. Tapi ya udah karena dari dalamnya jiwanya sudah terswitch pikirannya untuk segala sesuatu yang membuat aku tidak nyaman, aku selalu berpikir oh ketetapan Allah pasti baik kok. Karena Allah tuh maha suci ya Tat ya. Yang maha suci tidak mungkin mengeluarkan ketetapan yang buruk. Mungkin tidak nyaman tapi pasti baik untuk aku. Hikmah kan karunia terbesar dalam hidup. Jadi aku berpikir gini, oh nggak apa-apa. Mereka itu berpikirnya duniawi. Mereka berpikir secara duniawi nggak bisa salahkan mereka. Kalau mereka berpikir akhirat, mereka pasti berpikir bahwa ini bentuk ketaatan yang harusnya disupport. Tapi kalau pikir duniawi ya udah nggak apa-apa Mas gitu Beri aja. mungkin mengalami hal yang sama? Nada miring atau komentar pedas seperti apa yang mungkin pernah Mas Beri rasakan? Kurang lebih sama kayak Putri. Tapi Biasa ngomong apa mereka? ya ada pro dan kontra lah, ada. Jangan bilang, oh Ramadan doang nih gitu, enggak. Ada yang bilang gara-gara mau ngeluarin single, boro-boro mau ngeluarin single, saya aja masih mau belajar ngaji. Gitu. Baik, kita sudah dengarkan bersama-sama Ustadz Zaki. Hal-hal yang mereka hadapi, resiko yang harus mereka jalani ketika mereka ada dalam pilihan mereka saat ini. Jadi orang baik tuh jalannya menanjak ya, penuh dengan kerikil. Jadi nggak kayak di jalan yang dosa, salah tuh kan gampang banget ya. Tapi di jalan yang benar itu tantangannya, aduh berat dan terlalu banyak omongan dari orang. Jadi menurut saya siapapun ketika ingin menjadi baik, kadang harus budek juga dia. Jangan dengar apa kata orang. Jadi ada cerita gini bang, ada bapak sama anak punya onta. Nggak dinaikin, cuma diseret-seret doang kan. Orang sekampung bilang apa? Itu bapak sama anak punya onta nggak dinaikin. Bapaknya naik dong. Anaknya nuntun. Orang sekampung bilang apa? Bapak nggak ada sayangnya sama anak ya. Anaknya ganti posisi dong. Anaknya naik, bapaknya nuntun. Orang bilang apa? Tuh lihat anak nggak ada hormatnya sama bapak. Akhirnya saking pusingnya tuh onta digendong bareng-bareng bang. Maksud saya jangan dengar apa kata orang. Selama kita punya niat baik, ya jalan aja terus. Allah itu kalau sudah mau berkehendak, gampang kok. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah memberikan hidayah, siapapun, bahkan yang sudah ngebunuh puluhan orang, memperkosa, ngegarong, kalau sudah Allah mau, karena mungkin ada amal kebaikan yang dia nggak pernah sangka. Ustadz, apa janji Allah bagi mereka-mereka seperti Mas Beri dan juga Mbak Terry seperti ini? Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada senang, ada bahagia ya. Senang tuh sifatnya duniawi, sesaat, sebentar doang. Ada expired date-nya. Punya mobil seneng nggak lama, temen pakai mobil baru, hilang tuh seneng, pengen yang lebih baru. Seneng itu levelnya tinggi dan nggak ada habisnya, di atas langit selalu ada langit. Yang mahal itu bahagia bang. Dan bahagia itu adanya di hati. Bahagia itu nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi saya rasa apa yang dirasakan teman-teman kita ini sebuah kebahagiaan lagi. Bukan sekedar kesenangan, mereka sudah capek dengan kesenangan. Tapi mereka rindu sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab disebut hasanah. Makanya doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kita minta bahagia dunia akhirat. Itu yang mahal. Nah, untuk jadi orang bahagia, aduh tantangannya berat. Kalau sudah bahagia, ngerasain dekapan Allah, kucuran kasih sayang dari Allah, tinggal tugas kita bagaimana kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Mengajak yang belum berhijab supaya mereka juga bisa menikmati bahwa hijab itu nggak bikin hidup jadi sempit. Mengajak yang belum beriman untuk mengajak bahwa Islam itu rahmatan lil alamin.
Islam tuh bukan agama teroris. Islam tuh bukan agama kekerasan. Rasul itu bisa dimuliakan oleh seluruh pemimpin dunia karena Rasul mulia bukan karena harta. Rasul mulia bukan karena jabatan. Tapi Rasul mulia karena akhlak. Rasul memuliakan dirinya sendiri dengan akhlak. Sehingga orang lain begitu banyak memuliakan Rasul. Jadi saya rasa mereka berdua sedang memuliakan diri sendiri. Sehingga Allah juga akan memuliakan. Kalau bisa mengutip judul lagunya Mas Berry ya, Kedamaian ya Mas Berry ya, gitu. Kedamaian. Dan kalau kutipannya Mbak Terry ini senang itu fana katanya, tapi kebahagiaan itu selamanya. Benar begitu ya Mbak Terry? Benar di Instagram saya baru tadi pagi saya itu? tulis Oh, gitu. yang Berarti Saya nggak salah dong ya. Kita belum konfirmasi loh. belum. Satu visi. Jadi kan Allah menunggu jiwa-jiwa yang tenang ya. Betul. Jadi kebahagiaan itu tadi yang Ustadz katakan, kebahagiaan itu mengasihkan kenikmatan, ketenangan gitu. Jadi ya udah kan, kalau yang berpindah ke semua alam kan sebenarnya jiwa ya. Kalau raga mah cuma di sini aja gitu. Jadi nikmat banget merasakan tadinya kalau kesenangan udahlah gitu. Tidak menolak kesenangan, tapi aku pejuang kebahagiaan gitu. Nggak perlu nirin kata orang ya. Itu pendidikan lah buat kita ya. Allah itu kan menggambarkan surga tuh dengan apel gitu ya, kurma, madu, susu. Sebenarnya itu hanya gambaran-gambaran yang bisa kita cerna secara akal manusia. Tapi sebenarnya kenikmatannya jauh lebih dari itu. Apa yang dirasain Terry sama abang kita nih sesuatu yang nggak bisa dirasain oleh orang lain. Jadi dibeli dengan uang sebanyak apapun nggak akan bisa terbeli. Itulah yang disebut dengan akidah. Itu yang disebut dengan hidayah. Dan itulah yang disebut dengan hijrah, transformasi diri. Baik. Setelah mengalami kedamaiannya Mas Berry dan juga kebahagiaannya Mbak Terry, kita akan berbincang seperti apa kemudian komitmen mereka ke depannya dalam pilihan hidup mereka ini. Tetaplah bersama kami dalam Gestur. Anda kembali dalam Gestur, saya kembali akan berbincang kepada Mas Berry jika sudah mendapatkan hidayah dan mengalaminya secara pribadi. Seperti apa doa Anda dan juga harapan Anda ke depannya? Mudah-mudahan saya lebih banyak dibukakan hal-hal selanjutnya yang bikin saya jadi wah ternyata begini. Mudah-mudahan lebih banyak dibukakan lagi sih ke depannya. Terus menerus supaya bisa jadi lebih baik lagi dan lebih berhikmah. Baik. Kalau Mbak Terry agar tetap istiqomah karena melihat ini ya tren artis yang bisa dikatakan tahun lalu berhijab tapi tiba-tiba berubah melepaskan hijab setelah setahun berhijab penuh begitu agar tetap istiqomah Mbak Terry. Salah satu doa aku sekarang itu istiqomah. Jadi sudah berbeda doanya. Kalau dulu kan doanya selalu seperti minta rezeki, minta pekerjaan apa segala macam. Tetap, tapi di ujungnya ditambah yang berkah gitu. Termasuk jodoh ya? Jodoh yang berkah. Yang berkah. Aduh saya jadi bingung tuh jawabnya apa. Oke. Jadi salah tingkah gitu ya. Iya karena nggak kepikiran ke sana sih sebenarnya. Belum mungkin karena semuanya santai aja sekarang. Tapi Karena yakin itu- Allah sudah siapkan pasti. Iya karena ya itu tadi karena aku berpikir di depan Allah pasti baik, kalau sekarang aku nggak punya pasangan itu pasti baik buat aku. Mikir lagi ke belakangnya, oh ya dulu selama ini punya pacar kan galau melulu ya. Gitu putus galau itu salah siapa? Salah aku sebenarnya tadi ya. Iya. Salah aku bukan salah orang lain. Jadi gitu. Doanya sekarang berubah. Kalaupun dulu minta rezeki apa segala macam, sekarang aku diminta cukup aja. Minta cukup sama Allah karena Allah memberi cukup, tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang nanti takutnya aku bersedih, kalau lebih aku takut bersombong. Jadi berbangga hati, jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga salah satu bentuk doa aku karena dulu aku khawatir masalah pekerjaan nggak punya penghasilan. Allah nggak ikar Akan janji. sepi job gitu Iya, ya, Mbak dan Dewi. ternyata begitu aku full komit kepada ketaatanku, Allah nggak ikar janji. Jadi dia memberikan kenikmatan rezeki yang berlipat ganda. Tapi doaku adalah jangan sampai niat ibadah aku berubah menjadi cari pekerjaan. Jadi aku, ya Allah tolong niat ibadahku hanya untukmu gitu. Jadi supaya nanti kalau suatu saat ketidaknyamanannya diambil, aku ya ikhlas aja, santai aja gitu jadinya. Jadi ya gitu. Sekarang kalau dulu ujian ketaatannya pada saat sebelum berhijab adalah masalah pekerjaan ini dan itu, kalau sekarang ujian ketaatannya adalah kenikmatan. Jadi sekarang aku merasakan nikmatnya lebih taat, dapat rezeki dari ketaatan tuh nikmat banget rasanya. Tapi aku jadi bukan takut sih, berpikir jangan sampai kenikmatan ini membuat aku jadi berbangga hati, jadi lepas dari jalur aku pengen ibadah niatnya adalah gitu. Baik. Jadi doanya itu aja, pengen lebih khusyuk, pengen istiqamah dan pengen jangan sampai berbangga hati karena ketaatanku ini gitu. Ada yang ingin disampaikan Ustadz
termasuk bukan hanya Mas Berry dan juga Mbak Terry. Tentu banyak Mas Iya. Berry dan juga Mas Terry lain di luar sana yang menyaksikan acara ini. Yang mahal dari segala sesuatu itu adalah menjaga, memelihara, maintaining. Contoh beli mobil tuh gampang bang, tapi melihara mobil supaya tetap fit itu yang agak susah, apalagi perkara hidayah. Jadi ketika orang sudah hijrah, yang sulit dijaga adalah menjaga nilai-nilai hijrah itu. Supaya dia terus berkembang. Makanya berkah itu dibilang dia menetap dan berkembang. Setelah dia mendapatkan hijrah, dia terus berkembang. Belajar lagi dan terus belajar. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jangan dibayangin kayak anak kecil, jalan yang lurus tuh yang rambut dibelah 7 gitu kayak di komik-komik ya. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah sebuah jalan yang diberikan oleh Allah, sebuah rasa di mana manusia tersebut ketika sudah diberikan perasaan tersebut oleh Allah, ketika dia dikasih hadiah, anugerah, dia tidak merasa sombong. Dia tidak over. Tapi ketika dikasih musibah, dia tidak putus asa sampai jatuh. Jadi semua dianggap adalah hadiah. Pun misalnya suatu saat dia diberikan musibah, Cobaan, tragedi, buat dia itu juga hadiah. Itulah cara Allah menyampaikan kasih sayang. Karena Allah itu menyampaikan kasih sayang kepada setiap hambanya beda-beda. Ada yang dikasih nikmat, ada yang harus kecelakaan dulu, harus ada yang kehilangan rumah dulu, kehilangan suami, istri. Barulah dia ingat kepada Allah. Sekilas memang tampak seperti musibah ya, tapi sebenarnya itu adalah hadiah yang pada akhirnya membawa si hamba itu jadi ingat sama Allah. Makanya ayat berikutnya ghairil maghdubi alaihim. Jangan kami dijadikan orang yang engkau marah kepada kami. Orang yang Allah nggak suka itu ketika dia diberi nikmat, dia merasa bahwa ini sebab gue, bukan Allah. Tapi ketika dia dikasih putus asa, dikasih dia perasaan jatuh, dia merasa kok hidup gue gini ya. Akhirnya dia bunuh diri. Nah itulah orang-orang yang merugi. Sebenarnya orang yang ihdinas siratal mustaqim itu apapun bisa jadi hadiah buat dia. Karena hidup itu adalah sekolah tanpa ijazah, kuliah tanpa wisuda. Jadi belajarlah dari kehidupan. Nothing tulus. Nothing tulus. Jadi orang baik memang susah. Tapi menjaga kebaikan yang sudah ada dalam diri itu jauh lebih susah. Baik, terima kasih Ustaz Zaki, terima kasih Mas Berry dan juga terima kasih Mbak Terry Putri sudah berbincang bersama kami dalam Gestur. Tentu saja pengalaman Anda yang disaksikan oleh jutaan pasang mata bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan nilai positif bagi Anda pemirsa. Dan dengan demikian saya Abraham Silaban mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Gestur didukung oleh Kuku Bima Energy.